Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di program SRK, Siraman Rohani Kristen. Program ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia membutuhkan, yaitu siraman-siraman rohani, yakni firman Tuhan. SRK juga hadir sebagai jawaban atas pergumulan saudara-saudara sekalian. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kita pasti punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya pastikan saudara tetap mengikuti program ini, karena di dalamnya banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh pertemukan kembali dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati program ini, bahkan juga Engkau yang memberkati saudara-saudaraku, umat-umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan program ini Tuhan, sehingga lewat program ini Tuhan, hidup mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan segala pergumulan hidup mereka Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Siraman Rohani Kristen hari ini Selasa 30 November 2021, ya. Kita sudah berada di penghujung tahun 2021, ya. Bahkan besok kita akan masuk di bulan Desember. Kita akan mengakhiri tahun ini tentunya dengan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Siraman Rohani Kristen hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 11 dengan judul Perlengkapan Senjata Allah. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Biasanya kalau kita mendengarkan tentang senjata, maka pikiran kita akan ke pertahanan negara, ya. Pikiran kita akan ke tentara, pikiran kita akan ke kepolisian, kepada senjata-senjata yang ada di dunia ini, ya, yang dimiliki oleh negara-negara. Kalau kita berbicara tentang senjata, tentunya beragam senjata yang ada di dunia ini, ya. Ada yang disebut dengan senapan angin, ada juga senapan anti pesawat, ya, senapan anti tank, artileri, senapan serbu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita bukan ngomongin itu, tetapi ada senjata yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau senjata-senjata tadi itu hanya ciptaan manusia, hanya buatan manusia, ya. Tetapi ini luar biasa. Bukan senjata ciptaan manusia, tetapi senjata Sang Pencipta, ya, senjata Sang Pencipta alam semesta, yaitu perlengkapan senjata Allah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Katakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, sadar atau tidak sadar bahwa kehidupan kita ini sedang berlangsung peperangan. Jadi kita ini sesungguhnya sudah sedang berperang. Walaupun saudara dalam hidup ini merasa nyaman, merasa tenang, kan, enak di dalam kehidupannya, tetapi hal yang perlu
kita sadari bahwa sesungguhnya kita bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam peperangan, ya. Dan ketika kita berbicara tentang peperangan, saudara, bukan hanya peperangan secara fisik, bukan hanya peperangan antara satu kelompok kepada kelompok yang lain, peperangan antara bangsa kepada bangsa yang lain, ya. Kita ini pun sedang berperang, ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat. Tentunya kalau kita sedang berperang dan akan berperang, harus ada senjata. Ya, harus ada senjata, saudara. Dan senjatanya itu pun tidak boleh yang tidak bisa yang biasa-biasa saja. Ya. Apalagi kalau misalnya pasukan yang dilawan itu, ya, bangsa yang mau diperangi itu lebih kuat dari dia, wah, tentunya dia tidak akan mampu menguasainya. Dan demikian juga kehidupan kita, saudaraku. Kita ini sedang berperang saat ini, tetapi saudaraku, nggak mungkin kita berperang tanpa senjata. Ya. Kalau kita berperang tanpa senjata, itu artinya kita hanya mengantar nyawa kita. Ya. Hanya mengantar nyawa kita. Ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas sekali apa yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 11 ini. Nah, poin yang pertama yang mau kita perhatikan di sini, saudaraku, dikatakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Poin yang pertama di situ, bahwa senjata itu adalah milik Allah. Ya. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ternyata Allah punya senjata. Ternyata Tuhan punya senjata. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 17, ya, ini Allah digambarkan seperti ia menggunakan baju jirah. Kalau kita lihat, baju jirah itu biasanya dikenakan kepada pasukan, tentara, ya, tentara. Ia menggunakan baju jirah sebagai keadilan dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Jadi dengan kata lain, dalam hal ini, dalam konteks Yesaya ini, Allah digambarkan sebagai seorang prajurit. Ya. Dia seperti seorang prajurit yang mengenakan baju jirah. Ya, yang mengenakan baju jirah. Dalam gambaran yang sangat bersifat antropomorfis ini, Allah Israel digambarkan sebagai prajurit yang berperang membela umatnya. Dan memang kalau saudaraku, kalau kita kembali melihat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, seringkali Tuhan ikut dalam peperangan bangsa Israel. Ya. Seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, bukan kamu yang berperang, tetapi aku sendiri yang berperang. Jadi Tuhan juga digambarkan sebagai seorang prajurit, ya, yang memakai yaitu baju jirah. Baju jirah yaitu sebagai baju jirah sebagai keadilan dan juga ketopong, ya. Nah, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa senjata yang dimaksud di sini adalah senjata itu adalah milik Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti senjata yang ada dalam diri Allah tadi, senjata kepunyaan Allah tadi, itu juga diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Allah punya senjata, dan senjata itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Artinya apa? Artinya Allah sesungguhnya memperlengkapi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Allah
tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah peperangan. Sesungguhnya kita sedang masuk dalam area yang disebut dengan peperangan. Itu sebabnya Allah memberikan senjatanya kepada orang yang percaya kepada Dia. Ya. Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya. Jadi ketika Allah memberikan senjata kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah peduli kepada kita manusia, bahwa Allah tidak membiarkan kita. Yang pertama tadi, senjata itu adalah milik Allah. Yang kedua, Allah berkenan memberikan senjata itu kepada kita orang yang percaya kepada Dia. Lalu yang berikutnya, saudara, sesudah kita menerima, sesudah Tuhan memberikan senjata itu kepada kita, lalu kita terima. Nah, diingatkan lagi kita ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan. Ya, kenakan. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus proaktif di dalamnya. Kita juga harus ikut ambil bagian di dalamnya. Sesudah tadi Allah memberikan senjata itu, Allah mau supaya kita mengenakan senjata Allah itu di dalam diri kita. Artinya kita proaktif. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang prajurit, ya khususnya dalam Alkitab ini digambarkan prajurit Romawi. Ya, kalau kita melihat seorang prajurit Romawi memakai perlengkapan senjatanya itu siang dan malam, saudara. Ya, siang dan malam. Nah, sesungguhnya kita pun harus seperti itu. Kita memakai senjata perlengkapan Allah itu siang dan malam. Ya. Artinya saudaraku, kita pun harus terus-menerus memakai senjata yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Ya. Kita pakai terus-menerus. Ya. Artinya, ya kita harus siap siaga. Ya. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus tidak lalai. Ya, kita tidak lalai. Ya. Misalnya di dalam Efesus 6 ayat 14 itu dikatakan di situ, jadi berdirilah tegap. Yang namanya berdiri tegap itu saudaraku mendandakan kesiapsiagaan seseorang. Menggambarkan tidak lalai. Berdiri tegap. Lalu di dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Ya. Jadi senjata yang diberikan oleh Allah tadi kita kenakan, dan luar biasa di situ dikatakan kenakanlah seluruh senjata Allah. Dalam program siaran rohani Kristen berikutnya kita akan bahas apa saja itu kapan senjata Allah yang dimaksud. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan di situ supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itulah tujuannya mengapa Allah memperlengkapi kita dengan senjata yang Dia punya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sekali lagi kita hidup di dalam peperangan. Ya, peperangan rohani, peperangan tentang kedagingan kita, peperangan tentang nafsu kita, peperangan pergumulan kehidupan kita. Ya, kita tidak akan mampu memenangkan
sebuah peperangan kalau kita tidak punya senjata. Dan luar biasanya Allah memperlengkapi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada dia mampu memenangkan peperangan tersebut. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berbahagia Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kami, sebagaimana dikatakan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami sedang masuk ke dalam satu area yang bernama peperangan, yaitu peperangan rohani Tuhan. Dan Engkau sudah memperlengkapi kami, memberikan kami senjata yang ada pada Tuhan, yaitu perlengkapan senjata Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap hari-hari kehidupan kami ini Tuhan, maka perlengkapan senjata Allah itu Tuhan kami kenakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memenangkan setiap peperangan, memenangkan setiap pertempuran. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program siaran rohani Kristen ini. Berkati kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.